Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kawan semuanya, kita ketemu lagi pada mata kuliah pengantar bisnis dan saat ini tiba di modul 9.2 yang berbicara tentang kompensasi karyawan. Baik, sebelum kita memasuki lebih detail, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut sebagai kompensasi. Teman-teman semua, kompensasi itu adalah sebuah pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Nah, di mana kompensasi ini juga sebagai manajemen sumber daya manusia membahas 3 hal. Yang pertama adalah tingkat upah. Tingkat upah ini dia menetapkan rate standar untuk jabatan tertentu, tingkat upah akan berlaku sama semuanya. Misalnya gaji pokok UMR sebesar 3,5 juta, maka semua karyawan di situ minimal akan mendapatkan gaji pokok 3,5 juta di jabatan tertentu. Kemudian dia sendiri juga akan mempertimbangkan upah individu. Upah individu ini setiap individu akan berbeda-beda, tergantung dari load pekerjaannya dia dan pekerjaan apa yang dia lakukan, sesulit apa pekerjaan yang dilakukan. Itu upah individu, sehingga setiap manusia, setiap orang di dalam pekerjaan itu bisa berbeda-beda upahnya. Nah, di sini kita juga berbicara tentang masalah struktur upah dalam kompensasi, di mana pada struktur upah itu kita mengenal adanya nilai sebanding atau comparable worth. Adalah sebuah konsep yang menuntut kompensasi yang sama untuk pekerjaan yang mensyaratkan tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang sama. Sehingga tidak ada jenjang terlalu jauh. Itu adalah konsep keadilan yang ada di dalam kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ada banyak, yang pada umumnya ada upah per jam, kemudian ada upah per minggu atau gaji bulanan, ada komisi, pembayaran insentif, kenaikan gaji, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita berbicara masalah tunjangan. Kita bicara masalah tunjangan. Tunjangan itu apa sih? Tunjangan itu adalah imbalan selain dari kompensasi reguler yang tadi diterima oleh karyawan, dan ini diterimanya secara tidak langsung. Biasanya bentuknya dalam bentuk asuransi kesehatan, kemudian biaya kuliah untuk anak ditanggung oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara masalah employee benefit atau tunjangan karyawan, maka ada namanya flexible benefit plan atau rencana tunjangan yang fleksibel, di mana itu perusahaan sudah punya anggaran akan memberikan tunjangan kepada satu karyawan, tapi tunjangan tersebut akan di-split, akan dibagi. Tidak semuanya diberikan dalam bentuk rupiah, tapi bisa jadi di-split dalam bentuk ada asuransi kesehatan, ada biaya pendidikan untuk anak, dan lain sebagainya. Contohnya adalah cuti untuk liburan keluarga, kemudian pemberian saham untuk karyawan, fasilitas kantor yang memadai, pemberian kredit bagi karyawan, dan lain sebagainya.